Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita melanjutkan dari kajian kita tentang kepribadian Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita sudah memasuki dari bab hadis tentang kain penyekal kepala Rasulullah, kemudian duduknya Rasulullah, dan cara berjalannya Rasulullah. Sehingga saat ini kita memasuki dari tempat bertelekannya Rasulullah atau tempat bersandarnya Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai, seperti biasanya, kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita memasuki dari tempat bersandarnya, bertelekannya Rasulullah SAW. Babu maja'a fi tik'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan tentang tempat bertelekannya Rasulullah SAW atau tempat bersandarnya Rasulullah SAW. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqi'an ala wisadatin ala yasarihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bertelekan kepada sebuah bantal di sebelah kirinya. Bahwasanya sahabat ini telah melihat Rasulullah SAW duduk dengan bertelekan atau bersandar kepada sebuah bantal di sebelah kirinya. Di Rasulullah menaruh bantal, kemudian menahan duduk seperti menyandarkan dirinya kepada sebuah bantal. Jadi teman-teman, jika teman-teman duduk dan meniru demikian dan ingin mencontohi Rasulullah SAW, alangkah indahnya itu berniat kita meniru dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Abbas bin Muhammad ad-Dawri al-Baghdadi dari Ishaq bin Mansur, dari Israel, dari Sima bin Harb, yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari ayahnya, Abdurrahman Abu Barkah Nafi' bin Al-Haris, dikemukakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddisukum bi akbari kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququ walidain. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqi'an. Qala wa syahadatu zuri au qalu zuri. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inginkah kalian kuberitahu tentang dosa-dosa yang paling besar? Ingin kalian saya beritahukan tentang dosa-dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyekutukan Allah. Yang mana kita sering mendengar bahwasanya dosa untuk menyekutukan Allah ini tidak ada ampunannya karena telah menyekutukan Allah. Maka hati-hati teman-teman dengan qalbu kita, dengan perasaan yang mana membuat kita menyekutukan Allah.
menyekutukan Allah yang sangat-sangat kita tanpa sadari, yaitu kita ini tidak ridho, tidak rela dengan apa yang telah Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita. Itu udah menyekutukan juga tuh. Karena kita tidak menyatakan bahwasanya itu yang terbaik dari zat Allah Subhanahu wa taala yang mengenal apa yang terbaik untuk kita. Dan banyak lagi menyekutukan Allah itu bagian-bagiannya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Kata-kata kedua orang tua di sini, teman-teman perlu memahami bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan tidak boleh durhaka pada orang tua. Walaupun di sini orang tua itu tidak memiliki keyakinan yang sama terhadap kita. Kita tetap harus ta'zim. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan wala ta'uf, atau dikatakan tidak boleh menyatakan uf kepada kedua orang tua. Dan berusaha kita bersikap dan memberikan penjelasan yang baik kepada kedua orang tua. Karena orang tua ini adalah yang Allah berikan kepada kita, tentunya itu adalah orang tua kita yang terbaik Allah berikan kepada kita. Dan kita harus menghormatinya dan menghormati cara di dalam perintah Rasulullah SAW. Di dalam adab-adabnya kita menjaga hubungan baik kepada keluarga, kerabat-kerabatnya, sanak familinya, dan menjaga hubungan baik kepada orang-orang yang pernah berhubungan baik kepada dia. Itulah yang diperintahkan dalam agama. Bukan saja kita menghormati, namun bagian-bagiannya pun harus kita tunaikan. Di mana kita menemukannya? Tentunya di suatu pelajaran tentang adab-adab bersikapnya seorang anak kepada orang tua. Wallahu a'lam. Abu Bakrah Nafi' bin Haris menerangkan Rasulullah SAW duduk sambil bertelekan. Di sini Rasulullah SAW duduk sambil bersandar bertelekan. Kemudian beliau, yaitu Rasulullah SAW, bersabda lagi, dan kesaksian palsu atau ucapan yang keji. Kesaksian palsu atau ucapan yang keji. Abu Bakrah Nafi' bin Haris bercerita lagi, maka terus diulang-ulang tentang kesaksian palsu, sehingga kami berkata dalam hati, mudah-mudahan beliau berhenti mengatakan itu. Di sini bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan kesaksian palsu dan ucapan yang keji. Diulang. Di sini dilihat oleh sahabat tersebut sedang bertelekan di sebuah bantal. Bukan bantal, sedang bertelekan. Maaf, yang awal tadi yang bertelekan sambil bertelekan, duduk sambil bersandar. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Humaid bin Mas'adah dari Basyrah bin Abu Mafadzalai dari Jurairi dari Abdurrahman bin Abu Bakrah yang bersumber dari bapaknya. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu dikemukakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama ana fala aqulu muttaqi'an. Rasulullah SAW bersabda, adapun aku tak mau makan sambil bersandar, bertelekan. Di sini hadis menceritakan bahwa Nabi tidaklah makan sambil bersandar, bertelekan. Di dalam kata-kata bersandar itu telah diperinci lagi di dalam kitab-kitab karya ulama-ulama tentang fikih, yang mana dikatakan bersandar. Sehingga yang nampak yang umumnya jelas-jelas yaitu tidak baik makan dengan bersandar. Karena tentunya Rasulullah SAW jika tidak mengerjakan
tentunya ada suatu rahasia yang Allah berikan kepada kekasihnya, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Syarik dari Ali bin Al-Aqmar yang bersumber dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu dikemukakan, qala Rasulullah SAW, la aqulu muttaqi'an, la aqulu muttaqi'an. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak mau makan sambil bertelekan, bersandar. Aku tak mau makan sambil bersandar atau sambil bertelekan. Telekan ini bersandar. Hanya makna telekan ini lebih banyak mencakup. Kita menyandarkan tangan, itu juga bertelekan. Dan banyak lagi. Menyandar seperti ini apalagi telekan betul namanya. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan dari Ali bin Aqmar yang bersumber dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengemukakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqi'an ala wisadati. Aku melihat Rasulullah SAW duduk bertelekan pada sebuah bantal. Diriwayatkan oleh Yusuf bin Isa dari Waqi' dari Israel dari Sima' bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, dengan akhir hadis ini berakhirlah kajian kita hari ini tentang sikap Rasulullah SAW di dalam bersandar, bertelekan. Yang mana Rasulullah SAW telah menegaskan bahwasanya tidaklah Rasulullah SAW mau dalam keadaan makan sambil bersandar atau sambil bertelekan. Makna telekan ini, teman-teman, dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Yang pernah saya temukan di dalam Fathul Mu'in, bertelekan ini sampai menahan badan dengan tangan pun itu dikatakan adalah suatu telekan, sandaran. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.